Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin Bantul. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang berkembangnya nasionalisme dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Yang akan kita bahas yaitu latar belakang munculnya semangat nasionalisme. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang munculnya semangat kebangsaan dengan tepat. Kemunculan nasionalisme di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kolonialisme bangsa-bangsa barat, khususnya Belanda. Nasionalisme pada masa kolonial Belanda muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu perlawanan bersenjata terhadap penindasan bangsa Belanda dan bangsa Portugis. 1. Latar belakang munculnya semangat nasionalisme. Masa kolonial identik dengan penderitaan rakyat. Penderitaan tersebut terjadi karena praktek eksploitasi sumber daya alam dan manusia bangsa barat di Hindia Belanda. Kondisi tersebut mendorong semangat kebangsaan, khususnya penduduk pribumi, untuk menentang praktek penjajahan. Nah, di sini ya, berikut beberapa faktor yang mendorong munculnya semangat kebangsaan penduduk pribumi. Yang pertama yaitu politik etis. Pengertian politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Politik etis juga bisa dikatakan sebagai politik balas budi. Nah, di sini politik etis yang diterapkan oleh Belanda itu terjadi pada tahun 1901. Belanda menerapkan politik etis yang mengakui Belanda hutang budi pada rakyat Indonesia. Tujuan politik etis di sini adalah meningkatkan standar kehidupan bangsa Indonesia. Ada 3 langkah yang dilakukan Belanda dalam politik etis. Yang pertama yaitu irigasi. Irigasi yaitu pembangunan sarana pengairan untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Tujuannya yaitu untuk membangun serta memperbaiki perairan dan bendungan untuk keperluan bidang pertanian. Yang kedua, edukasi. Edukasi yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, di sini penyelenggaraan pendidikan khususnya diutamakan bagi masyarakat pribumi. 3. Migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya agar lebih merata. Nah, di sini memindahkan kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa dipindah ke daerah lain. Ternyata politik etis atau politik balas budi yang diterapkan oleh Belanda banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, di sini penyimpangan apa saja yang terjadi pada politik etis? Yang pertama yaitu irigasi. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Yang kedua, edukasi atau pendidikan.
Pendidikan di sini tidak diberikan khusus untuk masyarakat pribumi secara menyeluruh, tidak, tetapi pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. 3. Emigrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang sangat besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti daerah di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lainnya. B. Kegagalan perlawanan bersenjata. Apa sih yang menyebabkan kegagalan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Nah, di sini kegagalan yang menyebabkan perlawanan bersenjata bangsa Indonesia, yang pertama, ternyata perjuangan itu bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak atau bersama-sama. 3. Masih tergantung pimpinan. Dalam kurung, jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan juga akan terhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, itulah yang menyebabkan kegagalan kita terhadap perlawanan, khususnya di bangsa-bangsa barat. C. Perkembangan organisasi etnik dan keagamaan. Kemunculan organisasi etnik dan keagamaan merupakan cikal bakal lahirnya organisasi pergerakan nasional. Organisasi tersebut sering dilakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Perkembangan organisasi etnis dan kedaerahan atau keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan oleh pelajar perantau di kota-kota besar. Contohnya di sini yaitu Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi, dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Beberapa organisasi kedaerahan seperti di sini Trikoradharma yang didirikan pada tahun 1915. Kemudian ada Jongjaya itu pada tahun 1918. Ada juga Jong Sumatranenbot yaitu pada tahun 1917. D. Peran kaum wanita. Ternyata kaum wanita juga aktif dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bahkan di sini para kaum wanita aktif berjuang dalam melahirkan ide mengenai kesetaraan, khususnya bagi kaum wanita dan pria. Selain itu, para kaum wanita juga berjuang melalui organisasi pergerakan. Nah, siapa saja kaum wanita yang ikut di dalam menumbuhkan semangat kebangsaan? Nah, di sini ada Rohana Kudus, ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. E. Munculnya paham-paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalis, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana sih langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. F. Berbagi peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai
atau berbagi peristiwa di luar negeri yang turut mendorong atau yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah salah satunya yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia yang terjadi pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai dengan 1905 di sini terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang di sini berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu untuk melawan penjajah. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah khususnya di kawasan Asia dan Afrika di sini menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuan. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu akan memberi kalian tugas soal isai sebanyak 4 ya, bisa kalian lihat di situ. Soal isai ada 4, 1 sampai dengan 4. Kalian tinggal menulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai jam 1 atau jam 13. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.